Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara ya, sebuah pengajaran firman Allah. Pagi ini saya berikan judul 4 tingkat cara firman Tuhan bekerja memberkati atau menolong setiap kita. Ada 4 tingkatan. Saya akan mencoba menyampaikan pengajaran firman Allah ini mungkin gak cukup satu sesi pagi ini saja ya. Saya akan sambung mungkin sampai 3 sesi. 4 tingkat cara firman bekerja itu baru selesai mungkin 3-an gitu ya. 3 sesi saya bawakan sama saudara. Hari ini tanggal 9, nah besok saya nggak bisa sambung saudara ya. Karena besok itu tanggal 10 itu saya bawa saudara dalam ibadah. Saya sampaikan firman secara Imlek begitulah, dalam rangka Imlek. Karena pas besok itu hari raya Imlek tanggal merah. Saudara-saudara kita yang Chinese, Tionghoa besok merayakan Imlek. Saya berharap bagi Anda Bapak Ibu Saudara yang mungkin Anda bersama dengan keluarga merayakan Imlek, tentu tetap harapan saudara, harapan saya Anda tetap mengutamakan doa bagi dulu ya. Tetap ibadah doa bagi jam 5 dan saya akan bawa saudara pada firman seputar namanya Imlek. Ya tentu berkaitan dengan firman Allah. Karena Imlek itu enggak ada berbau agama, budaya. Ya, jadi saya akan bawa saudara besok ibadah pun dalam rangka Imlek juga pas tanggal 10 ya. Jadi firman ini saya lanjutkan besoknya hari Seninnya ya. Kita lihat sesi yang pertama tentang 4 tingkat cara firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita baca ayatnya dalam Ulangan pasal 32. Kita akan baca ayat 1 sampai 3, masing-masing kita baca 1 ayat ya. Saya baca ayat yang ke-1, ada teruskan ayat kedua, 3-nya sama-sama ya. Ulangan 32 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ayat 2 teruskan saudara. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ayat ketiga, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Saya langsung jelaskan saja ya. Tolong Anda perhatikan ayat 2 yang barusan kita baca. Saya baca ulang sekali lagi ayat yang kedua. Karena inti renungan kita itu ada di ayat yang kedua. Saya baca ulang sekali lagi. Mudah-mudahan dikatakan Alkitab, pengajaranku yang pertama menitik laksana hujan. Yang kedua, pekerjaan tingkatan firman Allah kepada kita, perkataanku atau pengajaranku menetes laksana embun. Yang ketiga, tingkat cara firman Allah bekerja terulur buat kita. Ketiga, laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan yang keempat, firman Allah bekerja laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ada 4 tingkatan cara firman Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi setiap firman dilepaskan, setiap firman diberikan kepada kita, itu bekerjanya dengan 4 cara ini. Nah, dari 4 cara ini saya tidak membawa secara berurut-urutan seperti pembacaan kita. Saya akan bawa poin kedua, saya angkat jadi poin pertama, yaitu tentang perkataan pengajaran Tuhan. Itu seperti menetes laksana embun. Saya bawa dulu ini nomor 1 ya. Hujan baru nanti yang kedua, hujan menitik. Kita lihat firman Tuhan digambarkan caranya bekerja dalam hidup kita. Itu dia menetes laksana embun. Saya baca deh ulang sekali lagi ini ayat. Saya kasih garis tracing merah supaya clear jelas ya. Mudah-mudahan dikatakan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku, ini saya mau terangkan, menetes laksana embun. Ulangan 32, sesungguhnya ini adalah nyanyian daripada Nabi Musa gitu saudara ya. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, itu ada nyanyiannya Daud, ada nyanyiannya Salomo,
ada nyanyiannya Bani Korah, Yedutun dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di Mazmur juga kita ingat ada nyanyian Nabi Musa. Nah, Ulangan pasal 32 khususnya yang kita baca satu turun ke bawah. Ini nyanyian daripada Nabi Musa. Dan nyanyian Nabi Musa ini menarik, mengajarkan kepada kita bahwa perkataan firman Allah yang Tuhan katakan kepada Nabi Musa. Karena Nabi ini kan perantara. Firman yang disampaikan Allah kepada umatnya itu lewat mulut Nabi disampaikan. Dan Musa dalam nyanyiannya berkata kepada kita, berkata kepada umat Israel pada zaman perjanjian lama dikatakan bahwa perkataannya Tuhan itulah firman Allah, pengajarannya Tuhan itu cara bekerja yang nomor satu, itu menetesnya laksana embun. Coba Anda lihat gambar yang pertama. Firman Allah bekerja dikatakan seperti embun. Saya ingin bedakan dari awal. Embun itu bukan hujan. Makanya sebelum kita bicara tentang hujan yang menitik, kita bicara embun dulu, kita pisahkan. Karena tingkatannya lebih tinggi hujan nanti. Tapi embun ini menarik. Firman Allah yang bekerja dikatakan yang pertama, dia bagaikan embun yang menetes. Embun bukan hujan. Kalau hujan itu dia turunnya, datangnya bisa kapan saja. Ada nangkep maksud saya, hujan yang ada di luar sana. Itu datangnya bisa kapan saja hujan. Pagi-pagi gelap hujan bisa turun. Siang hari matahari bersinar terang. Matahari lagi terik pun hujan bisa datang bisa turun. Pagi mau siang mau sore. Mau kapan saudara ya? Mau malam bahkan tengah malam. Kapanpun yang namanya hujan bisa datang turun membasahi bumi. Kapan saja kalau hujan. Beda sama embun. Embun itu turunnya datangnya itu tengah malam. Jam 12 ke atas tuh loh. Embun baru turun. Makanya gak heran kalau kita tidur waktu malam. Meskipun menurut saya yang warga Jombang ya, Jombang udara menurut saya cukup panas. Walaupun Jombang jauh dari pantai, tapi cukup panas lah udara di Jombang. Tetapi perhatikan, mau di Jombang, mau di Surabaya apalagi lebih panas. Apalagi Anda tinggal di Jakarta, wow lebih panas. Tapi meskipun kita tinggal di tempat yang agak panas hawanya gitu. Tapi rata-rata ya, kalau sudah tengah malam jam 12 ke atas, itu lebih sejuk. Udaranya, hawanya lebih apa ya, lebih dingin, hawanya lebih sejuk. Kenapa? Sebab tengah malam jam 12 ke atas itu embun sedang turun. Tengah malam 12 ke atas embun disitulah mulai turun. Kapan kita tahu embun mulai turun? Kalau kita nggak sempat tengah malam nggak tahu embun mulai turun. Ya kalau kita jalan tengah malam naik mobil, naik motor. Kalau embunnya turunnya banyak, itu kelihatan loh dia embunnya titik-titiknya turun. Tapi kalau pagi hari pun Anda bisa lihat embun itu datang, embun itu turun. Bagaimana caranya? Pegang daun. Lihat di atas daun, lihat di atas rumput, lihat di atas bunga-bunga, lihat di atas tanah yang tadinya kering, abu-abu, jadi lembab, dia basah itu tanah. Di atas rumput, di atas bunga, di atas daun, Anda lihat gambar itu, ada titik-titik kecil yang lembut itu embun. Ini kalau nanti saya bawa saudara, embun itu bicara kerukunan ternyata. Bisa rata gitu saudara. Itu embun. Makanya meskipun kita malam gak tahu embun mulai turun. Tapi ketika kita lihat rumput, ketika kita lihat daun, ketika kita lihat bunga-bunga yang mekar, ketika kita lihat tanah, oh embun tadi malam turun. Waktu kita pegang, bahkan kita lihat ada titik-titik embun. Waktu kita pegang, basah. Gak ada hujan loh malam tadi. Basah dan dingin itu rumput, itu daun. Tanah jadi lebih gelap. Basah kenapa? Embun yang turun tadi malam. Embun itu turunnya tengah malam. Dan bekerjanya embun itu menyegarkan pada waktu tengah malam. Jangan lupa kalau Anda baca dalam suratan Yakobus atau kitab Yakobus saudara ya. Kehidupan kita itu digambarkan seperti rumput.
digambarkan kemuliaan manusia, kemuliaan kita seperti bunga rumput. Pagi ada, kata Alkitab gitu ya, sore lenyap, hilang, layu, mati. Itu gambaran kehidupan kita, kekuatan kita, kemuliaan kita cuma sementara. Makanya Mazmurnya, nyanyian daripada Musa berkata, umur manusia 70 tahun. Kalau kuat berapa puluh tahun? 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah mulai penderitaan. Batas umur manusia sekarang 70 tahun, 80 tahun atau lebih. Bisa 100 tahun. Tapi mulai sakit-sakitan. Jadi Anda jangan komplain. Siapa bilang 80 tahun pendeta? Ada orang pernah komplain sama saya. Umur saya udah hampir 90 tahun, bahkan hampir 100 tahun. Ya memang Alkitab katakan ada orang umurnya lebih 80 tahun. Tapi kebanggaannya mulai sakit-sakitan, mulai menderita ini badan dan seterusnya. Rumput atau bunga rumput kehidupan kita digambarkan. Itu seperti kita, ada waktunya kita mati. Mau siapapun, dia tuh rumput. Mau saya gembala hamba Tuhan, mau hamba Tuhan yang lain yang hebat dipakai Tuhan luar biasa, mau jemaat biasa, satu kali pasti mati. Mau presiden, mau raja, mau jenderal, mau bos, mau pegawai, karyawan biasa. Semua kita rumput kata Alkitab. Bunga rumput ada waktunya mati. Tapi saya mau ingatkan, selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita butuh kesegaran, butuh disegarkan. Makanya gak heran ada banyak di antara kita, orang-orang di sekitar kita, itu butuh menyegarkan dirinya. Bagaimana cara orang menyegarkan dirinya? Pergi ke tempat-tempat hiburan. Atau hari tanggal merah gitu seperti besok ada orang pergi berlibur, pergi kemana, istirahat dari pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya menyegarkan diri, badannya segar, gak kerja. Atau kalau kita ke tempat hiburan, mata kita yang segar terhibur, telinga kita yang terhibur. Apalagi lidah mulut kita terhibur. Karena ada liburan sambil kuliner makanan yang terhibur atau yang disegarkan apa? Lidah kita. Orang butuh menyegarkan dirinya dengan macam-macam cara. Tetapi saya mau ingatkan dalam kehidupan kita, semua tempat hiburan atau kita berlibur cari hiburan ke tempat wisata, ke kota-kota yang tempat berlibur yang baik, itu penghiburan cuma di luar saja. Kesegaran itu cuma di luar. Hati mah tetap kering, hati gersang tetap gersang. Orang memang butuh kesegaran ke tempat hiburan, tapi kesegaran cuma di luar itu. Penghiburannya, terhiburnya cuma luar, gak sampai ke dalam hati kita, ke roh kita. Hati yang gersang tetap gersang. Hati yang kering tetap kering. Hati yang lapar haus akan Tuhan, tetap saja hatinya, rohnya lapar haus akan Tuhan. Sebab yang gersang di hati kita, yang kering di hati kita, lapar haus di roh hati kita, itu hanya bisa disegarkan, itu hanya bisa dihiburkan, dipuaskan oleh penghibur yang berasal dari sorga. Itulah firman yang dari sorga. Firman yang bekerjanya menetes datang bagaikan embun kepada kita. Itu yang bisa bikin segar setiap kita. Saudara, ada waktunya ya kita itu capek lelah hadapi hidup ini. Nah itu butuh kesegaran. Coba saya mau tunjukkan satu ayat sama saudara. Lihat di dalam ayat ini. Mazmur 19 ayat 8. Firman Tuhan itu ketika datang itu menyegarkan kita. Itu datang seperti embun. Memang kerjanya embun itu menyegarkan. Jadi itulah firman. Jadi nomor satu kita belajar pagi ini. Firman yang Tuhan lepaskan, pengajaran firman yang datang sama kita. Ingat baik-baik. Itu menyegarkan kita. Makanya kenapa kita butuh firman setiap hari. Mengawali pekerjaan sebelum beraktivitas. Nomor satu saat teduh, memuji, menyembah. Lalu kita makan firman, dengar firman. Sebab firman yang datang kepada kita kayak embun, dia segarkan roh kita. Yang lelah, yang capek, yang pernah jadi segar. Coba kita baca dulu ayat ini ya. Mazmur 19 ayat 8. Mari jemaat Tuhan, saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini, keluarkan ya suara saudara. Mazmur 19 ayat 8, 1, 2, dan 3.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur katakan Taurat Tuhan, atau saya sederhanakan firman Tuhan itu sempurna, tak bercacat, tidak ada kekurangan. Firman Tuhan itu absolut, firman Tuhan itu sempurna, tidak ada cacat kekurangannya. Makanya firman yang sempurna ini kerjanya apa? Menyegarkan jiwa, menyegarkan hati kita, menyegarkan roh kita. Sebelum saya lanjutkan saudara ya, kerja firman Allah seperti embun yang bikin segar kita. Ingat begini, kita itu makhluk roh. Manusia itu adalah makhluk roh. Manusia roh, makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Saya sering tekankan, tegaskan pengajaran ini pada saudara, bahwa kita itu makhluk roh. Jati diri kita, pada dasarnya kita itu makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh daging ini. Jadi kita bukan mempunyai roh, enggak. Manusia setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita disebut manusia roh, makhluk roh. Roh kita bisa lelah, roh kita bisa capek hadapi hidup ini. Makanya kita butuh kesegaran. Butuh apa yang bisa menyegarkan kita? Firman Allah. Tempat hiburan gak bisa segarkan roh kita. Liburan lihat gunung yang hijau, lihat pantai yang indah, airnya bagus, ombaknya. Itu kesegaran cuma di luar. Mata kita seger, pikiran kita seger, tapi gak sampai ke dalam roh. Roh kita hanya bisa disegarkan oleh firman yang datang sama kita, yang bagaikan embun menyegarkan roh kita. Coba Anda lihat gambar ini supaya pemahaman Anda melandas dan bagus. Coba Anda lihat gambar ini baik-baik. Inilah kita. Saya berharap dengan gambar yang saya sodorkan, tunjukkan sama saudara, ini bisa membantu Anda nangkep inilah kita. Saya mau tanya sama saudara, ini kita loh. Setelah Anda lelah bekerja, kira-kira apa yang membuat Anda bisa segar kembali? Anda dari jam 8 mulai kerja, atau jam berapa Anda kerja? Pulang jam 5, pulang jam 6. Capek, apalagi kerjaan numpuk. Nah ketika Anda pulang kerja, lelah, badannya lelah. Bagaimana cara Anda menyegarkan badanmu yang lelah? Tentu ketika saya tanyakan ini, jawabannya akan bermacam-macam, jawabannya berbeda-beda. Dan setiap orang, satu orang dengan yang lain, menyegarkan tubuhnya yang penat, tubuhnya yang lelah, itu macam-macam cara loh, gak bisa sama. Ada orang berkata gini, Pak Pendeta, kalau saya capek kerja, lelah badan ini, saya menyegarkan tubuh yang lelah dengan apa? Saya minum kopi Pak, saya ke kafe dulu. Oke, itu jawaban masuk akal. Saya minum teh panas dulu Pak Pendeta. Atau orang berkata, saya mandi, kemudian saya makan, kemudian istirahat. Ada orang lain berkata, saya menyegarkan badan saya setelah sepanjang hari kerja saya penat, saya lelah badan ini. Ada orang berkata ini, saya nge-gym Pak. Apa yang nge-gym itu? Saya fitness Pak. Dan itu kita gak bisa bantah. Itu kan pengalamannya dia. Ada orang bisa ngomong seperti itu kepada saya. Kalau saya capek, saya lelah, saya fitness Pak. Saya nge-gym Pak. Yang bisa segarkan badan. Pengalaman orang satu dengan yang lain bisa beda-beda. Bisa tidak sama. Untuk menyegarkan badan tubuhnya yang lelah. Ada yang istirahat 1 jam, bangun segar saya Pak. Ada yang minum kopi, ada yang ini. Macam-macam jawabannya. Tapi saya mau kasih tahu, ada istirahat, ada minum teh, ada minum kopi yang segarkan badan, rohnya belum tentu loh. Tahukah Anda, ketika Anda kerja, Anda hadapi kesulitan, Anda hadapi tantangan, Anda hadapi yang macet-macet jalan buntu. Tahukah, bukan cuma badanmu yang capek. Belum lagi Anda menghadapi tipuannya setan, muslihatnya setan, tipu daya setan. Peperangan yang perang itu lawan kesulitanmu itu bukan badan loh, rohmu yang perang. Ketika saudara hadapi problematika, hadapi kesukaran-kesukaran yang dalam beberapa hari yang lalu sampaikan, pencobaan-pencobaan bahkan hiu-hiu kecil di sekitar kita begitu banyak.
Itu bikin lelah loh. Bukan cuman badan yang capek, bukan cuman otak pikiran kita lelah, jiwa kita lelah. Roh kita jadi lelah, hilang pengharapan. Tahukah saudara, kenapa orang jadi stres, kenapa orang jadi depresi? Itu bukan cuman jiwa saja menurut saya, rohnya juga capek. Orang kalau merasa udah gak ada harapan, depresi, dia bisa naik gedung tingkat 13. Dia bisa naik gedung tingkat 30 dan putus asa dia biar terjun bunuh diri. Kenapa orang loncat dari gedung tinggi nekat seperti itu? Rohnya capek. Rohnya sudah mau mati. Sorry saya kata-kata keras. Rohnya udah mau mati. Rohnya tidak ada kehidupan, kesegaran lagi. Udah putus asa gak ada harapan. Rohnya mati itu. Sampai pengharapan hopeless gak ada lagi. Jadi saya mau ingatkan, ketika kita hadapi pekerjaan yang banyak masalah, yang berperang itu bukan cuma otak loh. Bukan cuma badan yang kita pakai perang. Roh kita yang perang. Belum lagi lawan tipuan-tipuan dosa. Godaan-godaan setan. Oh itu jelas roh kita yang perang. Hadapi kesulitan saja rohani kita perang. Ingat pertolongan, berkat datang. Itu alam roh dulu baru jasmani. Rohnya bagaimana? Kemenangan kita anak Tuhan ditentukan di alam roh. Makanya saya katakan tegaskan berkali-kali dalam pengajaran saya. Kalau Anda suka dan sering rutin mengikuti teaching yang saya sampaikan. Selalu saya ajarkan kita makhluk roh loh. Saya pun ulang pagi ini sama saudara. Bahwa kita adalah makhluk roh jati diri kita. Yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Kita makhluk roh. Makanya roh kita boleh disegarkan. Kalau enggak, letih roh kita. Mati roh kita. Yang terjadi, seperti saya bilang tadi, putus asa orang. Tidak ada harapan orang. Aduh mati, tidak ada jalan keluar. Akhirnya apa? Ya sudah orang berkata, mati saja gitu. Gak ada jalan kok. Rohnya itu yang mati. Rohnya yang capek banget. Butuh disegarkan. Tubuh saja yang lelah. Butuh disegarkan. Ada berkata, saya butuh tidur Pak 1 jam, 1 jam setengah. Disegarkan kan tubuh kita? Roh kita bagaimana? Tetap lelah. Tubuh tok yang segar. Ada nge-gym, ada minum kopi. Menyegarkan tubuh. Rohnya tetap lelah. Coba Anda lihat, saya kasih analogi lagi sama saudara. Semua peralatan elektronik pun ternyata perlu dicas. Ya kan? Perlu disegarkan supaya apa? Supaya performanya normal. Bagus waktu dipakai performanya. Dan bisa dipergunakan lagi seperti yang kita harapkan, kita inginkan. Jangan lagi ada pembicaraan penting sama tekan bisnis, tak habis baterainya. Ada nggak cas? Ada nggak segarkan handphone saudara? Handphone saja butuh disegarkan. Laptop sama butuh disegarkan, iPad atau semacamnya butuh disegarkan, butuh dicas. Kalau enggak, performanya enggak bagus. Lelah, dia capek juga, butuh dicas loh. Bayangkan badan butuh dicas disegarkan. Alat-alat elektronik saja butuh disegarkan. Bagaimana dengan roh kita? Yang saya bilang tadi, roh kita juga bisa lelah loh. Kapan roh kita lelah Pak Pendeta? Waktu hadapi kesukaran. Waktu hadapi kesulitan, waktu hadapi jalan buntu, waktu Anda memiliki hutang yang begitu banyak, rasanya nggak terbayar Pak. Waduh, yang lelah itu roh loh. Belum lagi menghadapi peperangan rohani lawan setan, tipu daya setan, muslihatnya setan. Jelas yang berperang itu roh kita, bukan badan kita. Kesulitan-kesulitan yang tidak masuk akal, kesulitan rasanya kita nggak ada jalan keluar. Itu yang berperang roh kita lawan. Belum tipu muslihatnya setan, itu roh kita yang perang. Makanya mau disegarkan. Coba Anda lihat ayat ini. Bagaimana sih orang itu kalau mengalami kesegarannya, kondisinya bagaimana kalau dia disegarkan sama firman. Mazmur 1, atau sebelum saya bawa surah Mazmur 1, saya tiba-tiba teringat satu ayat. Kalau gak salah di Amsal 18 ayat 14 kayaknya. Coba tolong multimedia sediakan ayat Amsal 18. Ya betul ayat 14, terima kasih multimedia. Coba sama-sama kita baca dong ayat ini. Supaya jadi ingat-ingatan. Supaya ingat betapa pentingnya roh itu segar. Ya, Amsal 18 ayat 14 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya,
Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jelas Alkitab berkata, orang yang bersemangat. Apa itu orang bersemangat? Yang rohnya segar. Anak Tuhan yang rohnya segar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rohnya segar. Itu disebut oleh Alkitab, orang itu rohnya bersemangat. Saya yakin begini ya, kalau kita mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau jemaat, kita ini sudah mengalami pekerjaannya firman Allah yang datang sama kita seperti embun menyegarkan kita. Roh kita selalu tiap hari mengalami kesegaran dari firman Allah itu. Roh kita bersemangat. Makanya Anda bisa lihat ya, ketika seseorang menyampaikan firman Allah, orang itu ada embun gak dari sorga? Ada embun firman gak dalam hidupnya? Rohnya segar gak? Anda bisa rasa loh, Anda bisa tahu. Seorang memimpin pujian, dia itu rohnya segar atau tidak alami embun tidak. Anak Tuhan itu, hamba Tuhan memimpin pujian. Kita bisa rasa, kita bisa tahu loh. Termasuk orang bersaksi sama kita. Orang menceritakan tentang Yesus sama kita. Orang itu rohnya segar, bersemangat alami embun atau tidak. Kita bisa rasa, kita bisa tahu. Rasa tahunya dari mana? Ya seperti saya contohkan dari awal tadi sama saudara. Seperti rumput atau daun yang ada embunnya. Anda pegang basah, Anda pegang dingin. Bahkan kita nggak sentuh, nggak pegang pun kita lihat ada titik-titik embun yang segar di atas daun atau rumput yang ada itu. Terasa, bisa tahu, bisa lihat. Makanya saya berdoa pagi ini. Sementara kau mendengar firman Allah, rohmu disegarkan oleh Tuhan. Setiap firman yang datang kepada kita, itu dia bekerjanya bagaikan embun yang menyegarkan roh kita. Kadang setiap hari kita kerja, bukan cuma badan yang capek, bukan cuma jiwa, emosi yang capek, bukan cuma pikiran kita, kehendak kita, emosi kita yang capek, sampai roh kita ikut lelah. Ikut capek Pak rasanya roh ini. Tidak ada gairah. Bisa begitu loh. Kalau kita hadapi penderitaan, persoalan bisa capek loh roh. Kalau jiwa disegarkan, Anda bisa lihat televisi, lawak-lawak, lucu-lucu. Makanya gak heran ya, televisi kita, apalagi televisi yang berbayar itu ya. Saya gak sebutkan apa-apa, Anda yang tahulah televisi berbayar itu. Tidak di endorse nih saudara ya. Jadi saya gak sebutkan. Televisi berbayar itu kan ada yang televisi itu film terus gitu. Ada yang acara kuliner terus, macam-macam TV itu. Itu apa sih sifatnya? Menghibur kan. Pikiran kita jadi terhibur. Itu jiwa jadi segar terhibur. Lucu-lucu, lawa-lawa, ketawa-ketawa kita. Tapi kalau yang rohnya kering, tetap kering. Karena lawa-lawa, film-film yang di televisi nggak bisa tembus menyegarkan sampai roh kita. Nonton film Mbak, ya cuman pikiran, cuman telinga, dodor seger telinganya, matanya seger. Rohnya bagaimana? Tetap capek. Karena masalahnya tetap jadi masalah. Yang dipikirin masalah, lelah roh kita. Roh itu cuman bisa disegarkan oleh embun dari sorga. Itulah kuasa firman yang datang sama kita. Firman yang diurapi itu jadi menyegarkan kayak embun segarkan roh kita. Makanya ayat ini berkata, orang yang bersemangat, kata Amsal 18 ayat 14, orang yang rohnya segar itu dapat menanggung penderitaannya. Jelas kan? Penderitaan apa? Persoalan, kesulitan, itu bagian kita menderita loh. Roh bisa lelah. Tapi orang yang rohnya segar, orang yang rohnya bergelora, rohnya bersemangat, dia dapat menanggung, dia dapat mengatasi ya yang namanya penderitaannya, persoalannya. Dia bukan kalah, dia menang. Dia bukan di bawah persoalan, dia di atas persoalan. Kenapa? Rohnya bergelora, segar, bersemangat. Tapi kebalikannya, ayat kalimatnya berikutnya katakan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah, roh yang patah, roh yang lelah, roh yang capek? Siapa yang bisa memulihkan? Gak ada yang bisa memulihkan, membangkitkan roh yang lelah. Televisi gak bisa, tempat hiburan gak bisa, laut yang indah gak bisa. Percayalah, gunung-gunung yang hijau gak bisa memulihkan roh yang patah semangatnya.
Apa yang bisa memulihkan, menyegarkan roh kita yang patah, yang sudah lelah, yang sudah capek? Hanya kuasa firman yang dari Tuhan. Hanya firman yang diurapi, yang datang bagaikan embun, yang bisa menyegarkan kita. Saya berdoa pagi ini, engkau yang mulai capek rohmu, lelah rohmu, firman datang bagaikan embun, menjamah saudara, menyegarkan roh saudara. Jadi ingat saudara ya, hadapi persoalan, roh ini capek. Yang menghadapi itu rohani kita, roh kita. Tipu daya setan, roh kita, peperangan rohani. Kondisinya bagaimana ketika orang dipulihkan, disegarkan oleh embun yang bagikan firman Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat ini ya dengan cepat. Perhatikan baik-baik. Masih ada beberapa ayat saya coba sampaikan sama saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi perhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata siang dan malam, merenungkan firman, baca firman, dengar firman. Siang dan malam artinya tiap hari, rutin, gak pernah bolong. Terus dia renungkan firman. Dia utamakan firman sebelum beraktivitas bekerja. Siang dan malam itu artinya tiap-tiap hari konsisten. Merenungkan firman, memperkatakan firman siang dan malam setiap hari. Apa yang terjadi kondisi hidupnya? Dia digambarkan ia seperti pohon, terus yang ditanam di tepi aliran air, segar dia, ada air menyegarkan dia. Terus yang menghasilkan buahnya, ini keadaannya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, ini terpotong ayatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata ayat ketiga, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Daunnya enggak layu, daunnya enggak kuning, tetap hijau. Setiap musim mengeluarkan buah, enggak pernah gagal. Selalu berhasil keluar buah. Kenapa? Dia Kristen yang rohnya segar. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Segar terus kondisinya. Makanya maksimal yang dikerjakan. Saya mau kasih tahu, kalau Anda rohnya lelah, rohnya capek, rohnya lunglai, apa yang terjadi? Kerja nggak maksimal. Rohnya capek kok kerja gak maksimal. Roh itu bicara pengharapan iman kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Aku percaya Tuhan pagi ini pekerjaanku diberkati Tuhan. Itu kan bicara roh kan. Itu bicara iman. Iman bicara roh. Tuhan pasti berkati aku. Tuhan pasti berikan keberhasilan, rezeki, berkat yang luar biasa. Aku mau ke sana Tuhan. Sertai Tuhan. Itu bicara roh yang bersemangat. Roh yang segar. Roh yang capek bagaimana lelah? Tidak bersemangat dia kerja, tidak maksimal pekerjaannya, rohnya capek kok. Keberhasilan dalam bisnis usaha pun ditentukan roh, karena kita makhluk roh. Satu lagi kali ya saya tambahkan ayat sama saudara, ini satu lagi. Kalau kita itu, Alkitab katakan segar roh kita, itu digambarkan seperti ayat ini. Kondisi yang kedua seperti ini, saya baca Mazmur 133 1-3 dengan cepat, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi orang yang rukun, unity, bersatu, bersaudara, rukun, unity, bersahati. Itu di mata Tuhan indah, itu baik di mata Tuhan. Indah orang yang rukun. Terus dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Langsung saya tembak ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Bukan cuma satu gunung ya, gunung Sion. Ini bicara kita umat Allah kan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedikit saya terangkan. Ayat 1 itu kaitan sama ayat 3. Jadi ternyata orang yang rukun, orang yang damai, yang rukun, yang unity, bersatu, bersehati, one accord, bersehati rukun. Itu kehidupannya digambarkan seperti embun. Nangkap saudara ya. Ayat 1 rukun, bicara kerukunan. Ayat 1 bicara bersatu, unity. Rukun bersatu itu dikatakan seperti embun. Embunnya bagaimana? Embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab
Kesanalah ke gunung-gunung Sion yang rukun tadi. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau ngalami berkat, Tuhan yang perintahkan berkat datang sama kita. Kenapa? Rukun. Jadi orang rukun itu seperti embun. Tapi sayang ya, sorry saya katakan, kita seringkali rukun itu kalau makan satu meja sama keluarga, rukun urusan makan. Sorry kata-kata saya yang berikutnya ini. Atau seringkali kita anak-anak itu bisa rukun, kakak, adik, ipar, semua deh. Rukun itu kapan? Ketika di depan peti jenazah orang tua kita, maaf kata-kata saya. Tapi seringkali kita anak bisa rukun, kakak, adik semua bisa rukun. Ketika di depan peti jenazah orang tua kita, oh rukun semuanya. Tapi ketika bicara uang nggak bisa rukun, betul apa tidak? Ketika bicara toko nggak bisa rukun, ketika bicara pabrik nggak bisa rukun, ketika bicara pelayanan gereja anak-anak pendeta nggak bisa rukun, royoan. Dan itu bukan rahasia lagi kan? Begitu papanya meninggal, ribut anak-anaknya pendeta, urusan pelayanan, urusan gereja, rebutan, nggak bisa rukun. Dan itu terjadi di dunia ini, nggak bisa rukun. Rukunnya itu kalau kapan? Di depan peti jenazah makan bersama, urusan harta, urusan berkat gak bisa rukun. Tapi Alkitab katakan justru kalau kita rukun, bersaudara, suami, istri, anak rukun, anak orang tua rukun. Hasilnya apa? Hidup kita seperti embun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saya percaya pagi ini kalau kita terus unity doa bagi seperti ini, rukun bersatu unity. Pasti Tuhan berkata, hekat malaikat sana, ke sama Yohanes sana, sama Pak David sana, aku perintahkan berkat. Berkat ke sana kamu. Rukun tuh berkat datang. Jadi sederhana saudara yang, kalau kita ingin menolak berkat, rezekinya gak ada gampang, gak usah rukun. Terus bertengkar, terus tukaran kata orang Jawa. Pertengkaran kita, ketidakrukunan kita membuat berkat gak diperintahkan. Kenapa ada kata sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Karena ini berkatnya berkat spesial, berkat rukun, berkat khusus. Diperintahkan, hei berkat kamu pergi ke sana karena dia rukun. Ini berkatnya dari Gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Anda tahu jarak Gunung Hermon ke Gunung Sion itu kurang lebih sekarang kalau dibikin kilometer hampir 150 kilometer. Jauh banget. Pakai logika, mana mungkin embun di Gunung Hermon. Jaraknya Gunung Hermon itu sebelah utara jauh, perbatasan Syria sama Libanon. Baca peta Alkitab, di belakang Alkitab itu ada kan peta. Sedangkan Gunung Sion itu di Yerusalem, jauh sebelah selatan, utara dan selatan. 150 kilometer. Bagaimana ceritanya ya embun dari sini turun 150 meter ke sini? Nggak mungkin. Ini berkat yang mustahil. Ini berkat yang tidak mungkin. Tapi kita bisa terima jadi mungkin gak mustahil. Kenapa? Kita rukun. Embun dikasih. Jadi embun ini firman Allah. Ini ternyata juga bicara menyegarkan. Tapi juga bicara kerukunan. Bicara berkat. Kesegaran dikasih. Apa saja yang kamu berbuat pasti berhasil. Saya berdoa pagi ini. Apapun yang sedang Anda hadapi. Tetap saya berkatakan. Roh kita yang hadapi, roh bisa capek, badan saja bisa lemah. Tapi menyegarkan badan gampang, banyak cara. Roh cuma satu cara. Yang berasal dari sorga yang menyegarkan kita itu adalah firman yang bekerja datang kepada kita bagikan embun. Saya berdoa pagi ini, biarlah firman Allah, pribadi Tuhan sendiri tinggal dalam hidup kita. Menyegarkan roh kita yang capek dan lelah. Mari kita sama-sama berdoa saudara.